Hai teman Rates, welcome back dan selamat datang untuk teman Rates yang baru di channel ini ya. Meskipun sekarang ini kita sedang dalam bencana pandemi COVID-19, semoga kita semua masih berada dalam kondisi yang positif supaya kita bisa meresonansi hal yang positif pula untuk sekitar kita. Kembali lagi di Sabtu Review, di mana di sini kita itu nggak hanya mengulas buku-buku, tapi juga kita mengambil hal yang bisa kita pelajari dari buku tersebut. Gunanya adalah untuk proses kreatif kepenulisan kita ya teman Rates. Nah, hari ini yang kita bahas adalah buku berjudul Rahasia Benih Bambu. Nah, buku atau novel yang menurut aku genrenya ini adalah science fiction atau juga dia sedikit memberikan bumbu misteri dan thriller. Ini dituliskan oleh orang yang sudah sangat tidak asing lagi bagiku. Dia juga merupakan editor dari Kami Lintang, novel aku ini, dan juga bukunya pernah kita bahas di Sabtu Review juga. Judul bukunya adalah Let's Not Fall in Love, terbitan dari Grasindo, yaitu Mbak Ida Febriana. Untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai review dari novel Let's Not Fall in Love, langsung aja klik link di sini ya. Nah, di situ kita sudah pernah mereview buku Mbak Ida Febriana yang terbaru. Nah, untuk buku Rahasia Benih Bambu ini itu terbitnya di AT Press ya, tentu saja terbit di AT Press karena naskah ini adalah hasil dari lomba menulis selama 1 bulan yang diselenggarakan oleh AT Press pada tahun 2018 lalu. Nah, bagi teman Rates nih yang kepo sama penerbit AT Press, itu aku udah bikin linknya di description box, langsung aja klik karena memang for your information, AT Press ini sering loh menyelenggarakan lomba-lomba menulis novel yang sangat seru sekali. Jadi langsung gabung aja. Nanti link itu akan mengajak teman Rates semua langsung ketemu sama CEO-nya, yaitu Mbak Arini Nurul Haq. Oke, untuk pertama ini aku mau cerita dulu tentang sinopsis dari Rahasia Benih Bambu ini ya teman Rates. Jadi ini adalah cerita dari seorang saintis muda bernama Suri. Nah, Suri ini nama yang multigender ya, dan di sini Suri ini adalah seorang laki-laki. Dia itu bekerja dalam sebuah penelitian bersama dengan seorang profesor bernama Profesor Dwi. Nah, Profesor Dwi ini adalah seorang saintis senior gitu yang disuruh pemerintah untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam lagi, yang objeknya itu adalah bambu. Jadi bambu ini dioptimalkan gitulah pakai rekayasa genetik seperti semacam itu. Nah, nanti fungsinya adalah untuk menolong kondisi bumi yang sudah sangat polusi udaranya sudah, aduh, ada kereta lewat dulu. Cepet. Astagfirullah, parkir pula dari situ. Ya. Oke, thank you very much. Nah, jadi pokoknya bambu ini akan dioptimalkan untuk kontribusinya sebagai oksigen gitu ya untuk dunia yang memang pada saat itu mungkin sudah sangat berkurang sekali ya. Memang ini settingnya di Bali tahun 2020, tapi penggambaran di buku ini tahun 2020 mungkin kondisi udara itu sudah sangat polusi sekali sehingga tidak bisa ditinggali umat manusia ya. Nah, sudah bisa dibayangkan kan kayak mana jenis-jenis cerita dari Rahasia Benih Bambu ini. Nah, langsung aja kita breakdown buku ini satu persatu. Dari ide cerita, nah menurut aku ya, dan mungkin menurut teman Rates semua yang sudah pernah baca ini, ide seperti ini mungkin sudah sangat familiar bagi kita, apalagi bagi penyuka science fiction ala-ala Hollywood gitulah ya. Pada intinya ada sebuah penelitian sangat penting bagi sebuah negara, terus hasil penelitian ini sedang diincar oleh orang-orang yang tamak, yang jahat, yang rakus di luar sana ya. Jadi itu dia. Nah, pembedanya adalah di Rahasia Benih Bambu ini adalah objeknya, seperti yang kita katakan tadi bahwa objek ini adalah bambu yang mengalami rekayasa genetik gitu. Nah, itu adalah pembedanya. Nah, ini ada tips untuk membuat ide cerita teman Rates ada gitu ya. Misalnya teman Rates ini lagi bingung, aku nih mau nulis lah tapi ide ceritanya apa. Nah, bisa digunakan seperti ini adalah mengambil ide-ide yang sudah pernah kita lihat, sudah pernah kita sering saksikan di buku-buku, tapi kita kasih pembeda yang unik, kita kasih pembeda yang menarik seperti halnya di Rahasia Benih Bambu ini. Nah, selanjutnya itu di gaya penceritaan. Seperti yang aku katakan di opening tadi bahwa aku pernah membaca buku dari Mbak Ida Febriana ini. Jadi menurut aku gaya penceritaannya itu atau gaya bahasa dalam penulisannya itu sudah sangat konsisten ya. Jadi dia itu suka sekali dalam narasi itu memperdalam karakter-karakternya, mulai dari suka memberikan gesture-gesturnya dan juga perasaan-perasaan di dalam jiwa karakternya. Semuanya itu suka sekali
lakukannya untuk membuat narasi bisa menjadi lebih mengalir sambil mengantarkan ceritanya ya teman-teman. Nah ini dikenal dengan ciri-ciri lebih condong ke gaya feminin ya. Nah kalau maskulin kan kebalikannya, dia lebih suka atau lebih banyak memperdalam tentang situasi atau atmosfer dari cerita yang mendukung cerita gitulah ya. Nah ini juga untuk tips teman-teman yang mumpung ingat, kalau misalnya teman-teman itu belum punya gaya penulisan yang khas, nggak apa-apa dulu, karena kita kan masih penulis pemula, nggak apa-apa kita mesti meniru dari gaya penulisan penulis-penulis favorit kita, tapi jangan kelamaan ya. Kita harus cepat-cepat menemukan gaya penulisan kita sendiri supaya kita punya ciri khasnya juga. Nah caranya ya satu aja, rajin aja kalian berlatih nulis ya, pasti nanti akan menemukan gaya kita sendiri. Novel RBB ini atau Rahasia Benih Bambu ini menggunakan sudut pandang atau point of view omniscient third person atau yang tahu segalanya, orang ketiga yang tahu segalanya. Mariates yang memang mungkin pingin tahu nih jenis-jenis point of view atau sudut pandang dalam novel, bisa langsung aja klik link di sini. Kita sudah pernah bahas itu ya teman Mariates. Aku punya satu hal menarik yang bisa kita ceritakan nih dari segi point of view ini. Nah, ini untuk teman Mariates yang mungkin memiliki gaya penulisan yang mirip dengan Mbak Ida Febriana ini, yaitu yang suka menonjolkan narasinya itu, suka menonjolkan geser atau isi kepala, jiwa atau perasaan dari karakternya itu. Hati-hati dalam menulis cerita-cerita misteri, apalagi ditambah dengan science fiction gini. Kenapa begitu teman Mariates? Karena kalau kita misalnya masih kurang mahir ya, kita penulis pemula nih masih kurang mahir, itu bisa jadi omniscient third person seperti yang dilakukan di Rahasia Benih Bambu ini, bisa nanti kita kelewatan batas untuk untuk membeberkan segala-galanya sehingga misterinya menjadi hilang gitu ya. Dan juga misalnya untuk science fiction akhirnya nanti jadi penggambaran dari situasinya itu akhirnya jadi kurang. Kenapa? Kalau di science fiction itu agak susah kalau misalnya kurang. Kenapa? Karena di science fiction ini biasanya kondisi atau situasinya itu sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi susah membayangkannya kalau kurang yang namanya deskripsi situasi. Ini untuk tips saja, kalau misalnya teman Mariates itu masih pemula, nggak usah pakai yang omniscient third person dulu, tapi pakailah sudut pandang orang pertama, atau juga misalnya pakailah third person tapi yang limited, yang dia terbatas pengetahuannya, seperti itu. Sekarang kita bahas plot. Nah dalam plot ini bab pembukanya itu menurut aku suatu hal yang menarik ya, cukup menjanjikan, yaitu langsung disediakan kematian, yaitu kematian dari Profesor Dwi ini tadi. Memang work sekali, sangat bekerja sekali kondisi kematian pada saat kita membuka bab yang menarik itu adalah dengan cara kematian. Jadi ini memang sangat menarik sekali. Tapi nanti di akhir-akhir itu plotnya sedikit kalau menurut aku keteteran ya, agak keteteran. Memang kita maklum ini adalah penulisan cuman 1 bulan aja dengan konflik serumit ini gitu. Kompleksitas dari konfliknya itu sangat banyak. Terus ini di ending-ending justru aku malah suka karena suasananya itu memang betul-betul berbeda ya kan, distopian kayak gitu. Jadi justru konflik-konflik itu nanti di akhir, tapi akhirnya menjadi keteteran gitu. Nah ini tips juga untuk teman atas misalnya yang mau ikut nulis lomba nulis dalam 1 bulan misalnya gitu kan. Nah hindari konflik-konflik yang sangat kompleks seperti ini ya teman atas. Pakai aja yang sederhana, 1-2 konflik, 1 konflik untuk pengecoh, 1 konflik utama kayak gitu-gitu ya. Nah bermain aja di plotnya, di twist ya, twist plot, buat sebanyak mungkin twist plot yang ada di dalam cerita yang sederhana itu. Itu tips teman Mariates yang mau mengikuti lomba menulis selama 1 bulan saja. Nah ini sebagai bocoran, ini Rahasia Benih Bambu ini tidak happy ending ya teman Mariates, tapi nggak masalah besar bagiku karena aku bukan happy ending lovers. Aku adalah salah satu orang yang merelakan ending seperti apapun, karena memang skenario di dunia ini ada banyak ya, bukan hanya happy semua. Jadi aku dan buku ini menurut aku cocok untuk teman-teman yang memang sudah sangat bosan ya, sudah sangat bosan dengan kemainstreaman cerita-cerita yang dengan happy ending. Sekarang kita masuk ke karakter. Nah karakter ini pembangunan karakternya lumayan lah menurut aku ya, keunikannya juga lumayan. Si Suri itu karakter utamanya ini dia punya kemampuan untuk melihat melihat aroma. Jadi dia melihat aroma itu ada warnanya gitu. Jadi dia punya keunikan yang seperti itu, kemampuan seperti itu. Dan kemampuannya ini berguna juga untuk dia ketika melewati kesulitan di dalam cerita ini ya teman Mariates. Udah gitu ada Agni yang lebih mementingkan penampilan, padahal dia udah mau mati, dia masih
mementingkan rambutnya gitu kan. Misalnya si Hara ini adalah perempuan yang kawan perempuan dia, tapi dia teliti dan juga dia punya integritas yang sangat tinggi ya, kesetia kawanan yang sangat tinggi sekali. Yang paling penting di sini adalah untuk tips juga teman Reuters ya. Kalau kita menulis science fiction, kalau bisa villainnya itu atau antagonisnya itu memang punya background yang sangat jelas untuk melakukan kejahatan. Nah, di sini yang jahat itu adalah Profesor Anan, dan ini memang porsi untuk menyatakan background dia kenapa sangat jahat itu memang sedikit kurang ya. Ya kita tahu dia jahat mungkin karena rakus, karena tamak, tapi mungkin porsinya itu jadi kayak kurang kita benci gitu sama Profesor Anan. Sedikit lagi kita kurang dibuat benci gitu, kurang dibuat yakin gitu dengan perbuatan jahatnya ini sebenarnya untuk apa ya. Kita masuk ke PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesianya. Di sini menurut aku sangat rapi, naskahnya cukup rapi, dan typo kayaknya sepanjang ingatanku bersih dari typo, dan ini jarang terjadi ya di buku-buku. Ya itu bagus sekali, tapi palingan aku menemukan beberapa kata yang nggak sesuai dengan KBBI ya, yang nggak baku. Kayak misalnya di halaman 62 ditulis aktivitas pakai F, padahal kok di KBBI kita bisa cek sendiri itu pakai V ya, aktivitas. Kemudian ada kata pemukiman, itu untuk merujuk daerah tempat bermukim. Nah, kalau daerah tempat bermukim itu yang benar di KBBI adalah permukiman pakai R, karena kalau pemukiman itu kita lihat di KBBI itu artinya adalah prosesnya atau cara orang untuk memukimkan gitu ya. Jadi itu proses. Terus nah, ini untuk cover. Setelah selesai baca, aku rasa kayaknya ini kurang menggambarkan rasa rasa science fictionnya itu kurang menggambarkan ya, fiksi ilmiahnya itu. Andai ini pakai tonton yang distopian gitu, yang oren-oren ya gitu kan, yang kayak kehancuran, tonton yang oren lah, lebih diterangkan lagi sedikit. Terus atau misalnya juga bisa digambarkan laboratoriumnya ya kan, suasana laboratorium gitu kan, atau misalnya juga bisa digambarkan ilustrasi benih bambunya gitu, kerusakan alam gitu-gitulah ya. Terus fontnya ini juga kayaknya malah terkesan sejarah ya, kayak gitu kan. Memang dia mengapakan kayak bambu-bambu gitu ya, kayak tulisannya itu kayak bambu gitu ya, terbuat dari bambu gitu, tapi jadi kesannya di kayak tradisional, science fictionnya jadi hilang. Padahal ini ceritanya futuristik gitu ya, bisa jadi fontnya ini diapakan lebih simple aja lagi, lebih futuristik gitu ya menurut aku. Kalau namanya cover ini udah tergantung selera aja gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini masuk ke kutipan favorit, hal yang sangat aku sukai sekali. Ini hal yang aku suka ini diucapkan oleh AKP Jena, yaitu seorang polisi wanita yang terlibat dalam pemeriksaan atau menangani kematian dari Profesor Dwi ini tadi ya. Jadi ini kupilih karena memang sepertinya sangat relevan dengan kehidupan kita ya. Jadi dibilangnya adalah kita nggak akan pernah menang melawan orang-orang besar seperti mereka. Bukan masalah fisik, tapi kekuasaan. Well, pada intinya setelah membaca buku ini ada value yang aku dapatkan, bahwasannya emang kehidupan ini ya yang penting berjuang aja, berjuang di dalam koridor kebenaran tentunya ya. Jadi kalau misalnya nanti pada akhirnya kita kalah, ya paling tidak kita sudah berjuang ya teman-teman. Yang mau buku Rahasia Benih Bambu ini bisa dipesan langsung ke link tadi AT-Press tadi yang aku berikan, atau mungkin nanti aku letakkan juga link Mbak Ida Febriananya ya. Mana tahu memang langsung pingin pesan ke penulisnya juga, mudah-mudahan stok bukunya masih ada. Nah, untuk teman-teman yang bukunya ingin kita breakdown sama-sama di sini untuk kita pelajari, kirim aja pesannya ke ramadayanti@gmail.com. Oke teman-teman, kalau suka video ini jangan lupa like, comment, and share. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya teman-teman di situasi yang sangat-sangat tidak enak bagi kita semua ini. Subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. See you everybody.